Halo guys, apa kabar? Kalau kalian ngikutin berita game belakangan ini, kalian pasti sadar ada pergerakan besar dari komunitas PlayStation. Pemain rame-rame cancel langganan PlayStation Plus mereka. Ini boykot terang-terangan. Sony terus-terusan maksa kita masuk ke era all digital, matiin kaset fisik, dan di saat yang sama mau naikin harga layanan mereka. Orang-orang udah muak. Cara paling gampang bikin perusahaan gede sadar, ya lewat kekuatan dompet kita. Kalau kalian stop bayar langganan bulanan, investor mereka yang bakal teriak. Dan kondisi ini beneran kejadian sekarang. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dulu. Dan nyalain notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Dan kalau kalian tertarik dukung aku lebih, kalian juga bisa join YouTube membership. Oke, kita lanjut. Kalau kalian pikir protes ini cuma gertakan, kalian salah bro. Reaksi komunitas udah nyebar luas. Buktinya kelihatan jelas di Reddit dan Twitter. Ada banyak yang ngebahas soal pemain PS5 yang ngebatalin langganan mereka. Ribuan orang ngepost bukti mereka ngebatalin langganan PS Plus. Ada yang sekalian refund pre-order game digital gede. Balasan otomatis email Sony. Kami menyesal melihat kamu pergi. Apa maksudnya kalian menyesal? Kalian yang bikin masalah ini dari awal kok. Dan masih banyak lagi. Kenapa orang sebegitu marahnya sama masa depan digital ini? Karena kalian gak punya apa-apa. Beli game digital itu cuma nyewa lisensi. Lisensi yang bisa dihapus kapan aja sama Sony. Kasus Studio Canal jadi contoh. Studio Canal ini distributor film. Dan Sony narik lebih dari 500 film mereka dari library PlayStation. Ratusan ribu orang yang udah bayar full buat beli film-film itu langsung kehilangan akses. Ya udah, hilang gitu aja. Lisensi perusahaannya habis, barangnya hilang dari akun kalian, dan enggak ada refund. Ini yang bikin komunitas gaming berontak. Hari ini film, besok-besok bisa jadi game favorit kalian yang dihapus dari server, karena masalah lisensi musik atau apalah. Kalau kalian punya kaset fisiknya, enggak ada satupun bos-bos di kantor Sony yang bisa masuk ke kamar kalian terus ngambil tuh kaset. Terus Sony nyoba ngeles. Mereka rilis data laporan keuangan tahun fiskal 2025 ke publik. Di dokumen itu tertulis jelas rasio download digital game PlayStation, nyentuh angka 78% sepanjang tahun. Bahkan di kuartal 4, tembus 85%. Angka ini sengaja dipakai buat ngeyakinin publik seolah-olah kaset fisik emang udah mati. Dan wajar aja Sony pindah ke digital. Sayangnya data itu udah dimanipulasi. Kalau kita perhatiin tabelnya, dari total 317,9 juta game yang terjual sepanjang tahun fiskal 2025, game eksklusif pihak pertama bikinan Sony sendiri cuma kejual 32,1 juta kopi. Game andalan mereka cuma ngisi porsi 10% dari total penjualan. Sisa ratusan juta lainnya didominasi game pihak ketiga dan game indie yang emang rata-rata cuma rilis digital. Waktu studio Insomniac Games kena hack, banyak banget data rahasia Sony yang bocor. Di situ kebohongan 78% ini ketahuan. Waktu perusahaan ngomongin penjualan digital, klaim angka 78% itu sebenarnya diambil di luar konteks. Statistik ini ternyata masukin banyak banget game indie dan game-game jadul yang emang dari awalnya cuma rilis eksklusif secara digital. Ya jelas aja angkanya kelihatan gede dan bikin gambaran aslinya melenceng jauh. Tapi kalau mau menilai permintaan pasar yang sebenarnya secara objektif, kita harusnya cuma ngebandingin perilisan game-game besar yang diluncurin barengan dalam bentuk kaset fisik dan digital. Dari data internal Sony, kebenaran soal kaset fisik ini kebongkar. Ternyata, 31 dari 33 game eksklusif andalan Sony itu lakunya lebih banyak lewat kaset fisik daripada digital. Kalau kalian perhatiin di tabel bocoran ini, mereka cuma nyantumin persentase digitalnya aja. Jadi buat tahu berapa fisik yang kejual, hitungnya gampang. 100% dikurangi angka digital di tabel itu, sisanya ya kaset fisik. Misalnya, Uncharted 4. Di tabel tertulis digitalnya cuma 17%. Berarti 100 dikurangi 17. Rasio kaset fisiknya tinggi banget, nyentuh 83%. Game hits lain, kayak Sackboy, digitalnya 23%. Yang artinya, 77% dalam bentuk fisik. Terus Ratchet and Clank Rift Apart, digitalnya 24%, fisiknya 76%. The Last of Us Part 2
Spider-Man, sampai Returnal, semuanya konsisten kejual lebih dari 60% dalam bentuk fisik. Buat perilisan baru kayak Astrobot di PS5, penjualannya juga didominasi fisik, nyentuh 55% di Inggris dan hampir 60% di seluruh Eropa. Pemain PlayStation itu kolektor. Kita suka beli kasetnya, majang kotaknya, dan masukin kasetnya ke PS. Harga game sekarang tuh mahal banget, hampir 1 juta. Wajar orang pengen barang yang ada wujud fisiknya, yang bisa dipinjemin ke temen atau dijual lagi kalau udah tamat. Kenapa Sony mau matiin pasar fisik ini kalau nyatanya masih laku? Yang pastinya duit, monopoli pasar supaya nggak ada saingan harga, sama kontrol penuh. Tiap kali kalian beli kaset fisik di toko game, toko-toko itu ngambil potongan sekitar 30%. Sony kehilangan 30% profit dari tiap kopi yang kejual. Kalau mereka paksa semua orang masuk ke ekosistem digital tertutup punya PlayStation Store, mereka dapat duitnya 100%. Nggak perlu bagi hasil sama retail, nggak perlu keluar biaya pabrik, biaya logistik, atau ongkos kirim. Margin profit mereka makin naik. Dan ini bukan sekedar rencana. Mereka udah ngeksekusi matinya fisik ini pelan-pelan. Di artikel The Verge yang judulnya "Pabrik Kaset PlayStation Sony sudah dialih fungsikan." Pabrik Sony DADC di Thalgau, Austria itu pabrik gede dan markas utamanya pembuatan kaset fisik mereka. Presiden Sony DADC sendiri bilang kalau pabrik ini biasanya nyetak 600.000 kaset tiap hari, yang setengahnya itu buat PlayStation. Tapi produksinya bakal dipangkas nyisa 10% aja di tahun 2028. Sekarang pabrik itu disuntik dana 30 juta euro cuma buat dialih fungsikan. 300 karyawannya bakal dilatih ulang buat bikin lensa mikrooptik. Lensa ini nggak dipakai buat industri game lagi, tapi disiapin buat industri otomotif. Contohnya kayak bikin lampu sein mobil yang diproyeksiin ke aspal. Hari dimana Sony memproduksi kaset dalam jumlah besar itu udah selesai. Ini kenyataan bro. Terlepas kalian mau protes atau enggak, arah bisnis perusahaan emang udah berubah. Kepanikan soal digital ini udah sampai ke tahap dimana komunitas gampang banget curiga. Baru-baru ini sempet rame banget di Twitter dan Reddit. Orang ngamuk karena data trofi dan playtime dari game kaset fisik mereka tiba-tiba hilang dari profil PS5. Cuma game kaset yang hilang, yang digital aman. Banyak yang langsung menuduh Sony sengaja menyabotase kaset fisik buat menghapus jejak main dari sistem. Ternyata setelah diusut dan ada konfirmasi dari PlayStation Support, itu bug teknis aja dan lagi diperbaiki. Fakta bahwa orang langsung percaya kalau Sony secara sengaja menghapus data pemain fisik, itu udah nunjukin seberapa parah rusaknya kepercayaan komunitas sama mereka sekarang. Kita udah nganggep perusahaan ini sebangsat itu. Sampai bug biasa aja dianggap sabotase. Alasan utama perusahaan ngejar masa depan full digital itu sebenarnya simple bro. Investor butuh kepastian pendapatan. Investor di Wall Street sana benci banget sama ketidakpastian. Jualan kaset fisik itu nggak bisa ditebak. Kadang laku keras, kadang numpuk di gudang toko. Ada pasar game bekas yang bikin harga jatuh. Perusahaan benci kalian beli game bekas karena duitnya masuk ke toko, bukan ke Sony. Dengan maksa model langganan bulanan ke PS Plus dan mewajibkan beli digital, Sony bisa bikin laporan keuangan yang stabil. Laporan ke investor jadi lebih pasti karena ada pemasukan tetap tiap bulan dari puluhan juta pelanggan aktif. Masalahnya, keuntungan buat Sony bukan berarti keuntungan buat kita. Pabrik kaset kan ditutup, ongkos cetak pastinya hilang. Bagi hasil ke retail, ya nol. Harusnya harga game jadi lebih murah dong. Logikanya gitu kan? Tapi nyatanya enggak. Kalian disuruh bayar $70 buat file digital yang bisa jadi sampah kalau servernya dimatiin. Kalian bayar harga yang sama atau bahkan lebih mahal, tapi kalian nggak dapat wujud fisiknya, nggak bisa dijual lagi, dan kepemilikannya dibatasin. Bahkan perusahaan makanan aja ngekritik kelakuan industri game ini. KFC Spain nge-tweet nyindir Sony. Mereka bilang, mulai sekarang ayam KFC nggak ada bentuk fisiknya lagi, cuma bisa dimakan lewat format gambar PNG. Terus mereka bakal rilis DLC saus yang dijual terpisah dan mau bikin fried chicken pass langganan bulanan.
nggak boleh share ayam ke temen. Domino Pizza UK juga ikutan. Mereka bikin pengumuman sarkas soal ngikutin tren industri gaming. Per 1 April 2027, mereka berhenti produksi pizza fisik. Konsumen cuma bisa download kode pizza dan nikmatin rasanya secara virtual pakai imajinasi. Waktu perusahaan ayam goreng dan pizza ngekritik model bisnis kalian, itu tandanya emang ada yang salah sama arah perusahaan kalian. Di tengah kekacauan ini, bos-bos Sony malah berencana meres dompet pemain lebih dalam. Di dokumen resmi Sony yang judulnya Ringkasan Tanya Jawab Pertemuan Kecil, Segmen Layanan dan Jaringan Game, Hideaki Nishino secara terang-terangan bilang kalau PlayStation punya prinsip nggak mau jual hardware dengan kerugian besar. Harga konsol dibikin mahal, biar mereka nggak rugi. Dan sekarang sasaran utama buat diperes adalah layanan langganan. Hideaki Nishino ngonfirmasi kalau PlayStation Plus itu kunci utama keuntungan mereka. Dan mereka pakai beberapa cara buat naikin profit, termasuk lewat penyesuaian harga. Dia ngebanggain kalau 40% dari total pelanggan PS Plus sekarang udah langganan di tier yang paling mahal. Intinya apa? Mereka tahu pemain rela bayar mahal, dan mereka mau manfaatin itu. Siap-siap aja, harga PS Plus bakal naik lagi, karena mereka ngerasa punya data dan alasan kuat buat nutup biaya operasional eksklusif. Ujung-ujungnya, yang dikorbanin ya dompet kita lagi. Kalau Sony mau jadi kayak Steam, dengan ekosistem digital mereka, caranya bukan gini. Steam bisa sukses jadi penguasa digital di PC, karena mereka dapat kepercayaan dari pemainnya. Valve bikin sistem refund yang gampang banget. Mereka sering banget bikin diskon gila-gilaan. Summer Sale sama Winter Sale. Di Steam, kalian masih punya pilihan. Kalian bisa beli CD-key di toko pihak ketiga yang harganya jauh lebih murah, terus di-redeem di Steam. Jadi ada kompetisi harga di sana. Sony nggak ngelakuin itu. Ekosistem mereka tertutup. Nggak ada toko digital lain di PlayStation selain PS Store. Kalau Sony monopoli harga gamenya $1, ya kalian terpaksa beli $1. Sistem refund mereka juga salah satu yang paling anti konsumen di industri ini. Baru mulai di-download aja, kalian udah nggak bisa minta refund. Sony mau ngambil enaknya doang dari sistem digital ini, tapi nggak mau ngasih benefitnya ke kita. Ibarat kayak kalian ke swalayan, yang harganya dipatok seenak jidat, karena nggak ada toko lain di dekat situ. Sekarang ini akun sosial media Sony lagi sepi. Mereka milih diem. Mereka nunggu protes ini lewat. Kemungkinan besar, mereka lagi nunggu Xbox atau Microsoft bikin blunder. Entah itu pengumuman PHK massal atau berita buruk lainnya. Biar sasaran kemarahan publik pindah sasaran. Tapi kita nggak boleh lengah. Gerakan cancel PS Plus ini harus terus jalan. Ini soal hak kepemilikan. Kalau kita biarin kaset fisik dimatiin pelan-pelan, besok-besok akses game kita bisa langsung dihapus gitu aja dari server mereka. Kalau perusahaan pegang kendali penuh tanpa ada kaset fisik buat saingan harga, ujung-ujungnya kita yang rugi. Terus tekan dompet mereka sampai mereka sadar kalau jualan game itu butuh pembeli, bukan cuma ngasih laporan manis ke investor. Jadi kesimpulannya gimana? Ngebiarin perusahaan gede memonopoli cara kita beli dan main game, itu jelas ngerugiin banget. Boykot ini jadi satu-satunya cara buat ngelawan dominasi mereka. Kalau kita biarin pasar kaset fisik dimatiin demi mulusnya laporan keuangan mereka, game favorit kalian selamanya cuma jadi kode digital yang bisa dihapus kapan aja. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Apa langkah Sony yang mau full digital ini ngerugiin kita sebagai pemain? Atau emang udah zamannya begini? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya. And see you guys next time. Peace!